Saudara sekalian, ada satu cuplikan video yang tersebar luas di media sosial. Seorang public figure berkata bahwa untuk masuk surga itu tidak perlu orang beragama Islam. Surga itu bisa saja dimasuki oleh orang-orang non-Muslim. Bagaimana kita menjawab pandangan semacam ini? Saya akan ulas dalam video singkat ini dengan penjelasan yang semudah mungkin. Pertama, ketika kita bicara surga neraka, kita harus tahu bahwa surga neraka itu termasuk hal gaib. Kalau dalam pembahasan akidah, kita mengenalnya dengan istilah sam'iyat. Nah, satu kaidah yang perlu kita pahami adalah ketika kita bicara hal gaib, seperti surga dan neraka, kita tidak bisa mengandalkan perasaan dan emosi kita. Oh, menurut saya sih orang kayak gini nggak mungkin masuk neraka. Menurut saya sih yang begini udah pasti masuk surga. Masa orang seperti ini masuk neraka? Itu nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan perasaan. Karena hal gaib ini dikabarkan oleh wahyu. Otomatis kalau kita mau menghukumi atau mau bicara tentang hal gaib, sandarannya itu harus berupa wahyu. Wahyu yang terpercaya tentunya. Kita punya Al-Quranul Karim. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang pembagian kelompok ahli surga dan neraka itu? Siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka? Itu hanya wahyu yang berhak untuk berbicara. Artinya hanya Tuhan yang lebih tahu dan berhak memutuskan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Bukan perasaan kita. Manakala kita memainkan perasaan kita, feeling kita, emosi kita, maka kita sudah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi keliru besar. Saya, saudara sekalian, tidak bisa menghukumi nasib akhir seseorang. Mentang-mentang dia non-muslim, saya vonis dia masuk neraka. Belum tentu. Bisa jadi dia bertobat, bisa jadi dia beriman sebelum akhir hayatnya, dan seterusnya. Begitupun saya tidak bisa memastikan si fulan yang sekarang beragama Islam ini dia pasti jadi ahli surga. Saya nggak bisa mengatakan begitu karena kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Karena itu sejujurnya persoalan siapa yang akan masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka itu tidak perlu kita putuskan orang per orangnya sekarang. Paling jauh kita hanya bicara sesuai dengan kaidah umum saja. Kelompok ini masuk neraka, kelompok ini masuk surga. Tapi fulan dan fulan kita nggak bisa pastiin sekarang. Karena kita tidak pernah tahu hal gaib. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kelompok yang masuk neraka dan kelompok yang menghuni surga, maka kalau kita lihat Al-Quran, pertama Al-Quran menegaskan satu poin penting bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Di ayat lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhir minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Atas dasar ayat ini, maka boleh kita simpulkan bahwa kunci keselamatan di akhirat kelak itu adalah memeluk agama Islam. Ingat, agama Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi semua ajaran yang dibawa oleh para nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi itu hakikatnya datang dengan satu agama, namanya agama Islam. Jadi kita tidak mengklaim yang masuk surga itu hanya pengikut Nabi Muhammad aja, enggak. Pengikut Nabi Isa yang beraliran tauhid, yang mengimani Nabi Isa sebagai utusan Allah, yang percaya pada ajaran tauhid, mereka akan selamat. Pengikut Nabi Musa yang percaya dengan syariat Nabi Musa, membenarkan Nabi Musa dan berakidah tauhid, mereka akan selamat. Begitupun dengan pengikut Nabi Nuh, Idris, Hud, Soleh, dan seterusnya. Adil kan? Allah hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Kemudian Allah nyatakan agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Wajar kalau kita simpulkan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan keselamatan di akhirat kelak atau masuk surga, maka syaratnya Anda harus menjadi muslim dalam arti percaya dengan semua dasar keimanan, percaya dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak membedakan satu rasul dengan yang lain. Nah, terus bagaimana pertanyaannya? Ada orang-orang yang dia belum mengenal ajaran Islam, belum sampai kepadanya dakwah Islam, atau ada orang-orang yang hidup pada zaman di antara dua nabi.
Jadi mereka hidup pada zaman Nabi itu belum diutus. Bagaimana nasib mereka? Ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nabi belum diutus atau hidup pada zaman di mana dakwah Islam belum sampai kepadanya, mereka itu selamat. Sebagian yang berpendapat kalau mereka mengubah ajaran, mengubah syariat terdahulu, mereka akan diazab. Ala kulli hal, boleh jadi ada orang belum masuk Islam, dia selamat dan masuk surga. Bukan karena dia beragama non-Islam, tapi karena dia belum mengenal Islam. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak Ustadz non-Muslim masuk surga? Bisa, tergantung non-Muslim yang mana. Non-Muslim yang memerangi Islam, tahu Islam agama yang benar, dan dia ingkari dengan kesombongan, tentu nggak bisa kita katakan selamat. Tapi non-Muslim yang sejak lahir sampai dia mati, nggak pernah kenal Nabi Muhammad, nggak pernah kenal Al-Quran, hidup di pedalaman, tidak tahu itu ajaran Islam, maka orang seperti ini, sebagai ulama berpendapat, dihukumi dengan hukum ahlu fatrah. Boleh jadi dia selamat. Adil kan? Allah itu hanya mengazab suatu kaum kalau memang sudah sampai dakwah kepadanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Karena itu orang-orang hidup di pedalaman yang belum menerima dakwah Islam, boleh jadi mereka selamat. Jadi boleh jadi ada muslim yang selamat, boleh jadi. Dari mana kita tahu itu? Bukan berdasarkan perasaan saya atau perasaan Anda, tapi itu berdasarkan ayat Al-Quran itu sendiri. Atas dasar ayat tersebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, ayahanda Nabi, ibunda Nabi, Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah, dikatakan oleh para ulama, keduanya termasuk ahlu fatrah dan keduanya akan selamat. Padahal belum memegang teguh syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammadnya sendiri belum diutus menjadi Nabi. Tapi dikatakan selamat. Nah, jadi ketika Anda mau bicara siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, kelompok yang mana, itu harus merujuk pada wahyu. Tidak bisa berdasarkan perasaan subjektif semata. Kita sih pengen ya, kalau ngelihat ada orang non-muslim baik, punya kontribusi banyak bagi negara, bagi masyarakatnya, bagi peradaban, kita pengen dia dapat balasan dari Tuhannya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita kadang-kadang melihat seseorang dari aspek lahiriahnya saja. Bagaimana kalau orang ini berbuat baik, ternyata dalam hatinya ada pengingkaran kepada Tuhan. Dia sendiri nggak percaya pada Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan dia akan dapat balasan dari Tuhan? Orang dia nggak percaya sama Tuhannya. Kan nggak logik kalau kita katakan hanya semata-mata karena kita pengen dia masuk surga. Terus kita bilang, oh si fulan ini pasti masuk surga karena amal solehnya banyak. Meskipun dia bukan orang muslim. Bagaimana kalau dia ternyata tidak percaya kepada Tuhan. Padahal dia bisa berpikir, dia bisa belajar. Dan dia secara sengaja mengingkari ajaran ketuhanan itu. Bagaimana mungkin dia dapat balasan dari Tuhan? Wong Tuhannya sendiri nggak dia percaya gitu loh. Nah, jadi kita harus mendudukkan persoalan ini secara jernih. Jangan sampai kemudian kita juga terjebak dalam perasaan-perasaan subjektif ya dalam menghukumi nasib akhir seseorang, baik dia di surga atau dia di neraka. Nah, yang tidak kalah penting untuk kita tekankan adalah surga neraka itu pada akhirnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat nanti misalnya kita menjumpai ada orang namanya Fulan, kita tahu dia sebagai non-muslim, tiba-tiba dia ada di surga, ya bisa jadi kita melihat dia non-muslim padahal hatinya sudah masuk Islam, kan bisa jadi. Bisa jadi kita melihat dia beridentitas Nasrani atau Yahudi, tapi hatinya sebetulnya sebelum dia wafat dia sudah berikrar 2 kalimat syahadat. Dia diazab tapi dia diselamatkan, bisa jadi. Ala kulli hal, yang perlu kita tegaskan sekali lagi, tidak bisa kita bicara surga neraka, alam akhirat dan halal gaib itu berdasarkan perasaan. Bedakan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah surga dan neraka ini memiliki penghuninya masing-masing. Orang yang mati dalam kekufuran, sudah sampai kepadanya dakwah dan dia mengingkari kebenaran itu dengan kesombongan, Tuhan tempatkan di neraka. Setelah dia diberikan kesempatan berpikir, bertanya, merenung, dia tidak mau beriman, Tuhan tempatkan dia di neraka, amalnya sia-sia.
Sorga akan dihuni oleh orang-orang beriman yang wafat dengan keimanan, dan keimanan yang jujur, keimanan yang menyeluruh, iman kepada agama Allah secara totalitas. Dia akan ditempatkan di sorga. Meskipun kita katakan juga bahwa ada orang-orang yang belum mengenal agama Allah, boleh jadi mereka juga akan mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan non-muslim yang hidup di era sekarang? Kita tidak tahu nasib akhir mereka, apakah mereka wafat dengan keimanan atau tidak. Karena itu, serahkanlah urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dalam urusan dunia kita bermuamalah secara sosial, kita apresiasi perbuatan baiknya, kita memberikan penghormatan jika dia memang memberikan kontribusi besar bagi peradaban, tapi urusan dia masuk surga atau neraka itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang berhak dan hanya Dia yang tahu siapa yang mati dalam keimanan dan siapa yang meninggal dengan kekufuran. Oh, Magelang berarti. Nama saya Arifin dari Magelang, Pak. Saya tuh bingung dari dulu pengen tanya, tapi syarat masuk surga itu apa harus Islam gitu, Pak? Oh iya. Iman. Karena kan kalau orang Kristen, Buddha, misalnya Yahudi pun, kalau anaknya itu kan dari lahir juga suci gitu kan. Iya. Tapi orang tuanya kan ngajari yang menurut mereka benar, jadi anaknya merasa itu yang paling benar gitu. Terus ngajari anaknya lagi. Iya. Nah, terus kalau yang masuk Islam, yang masuk surga Islam saja, berarti cuma berdasar bejo-bejonan gitu. Nah, saya beruntung lahir di keluarga Islam. Nah, kalau saya Magelang lagi ya, Magelang. Kalau saya lahir di keluarga Budo gitu gimana? Kan saya apes gitu. Nah, itu sarannya gimana? Artinya jenengan pertanyaan ini sambil syukur ya. Kalau sambil syukur tuh relax, jadi gak marah-marah tanyain. Begini ya, jadi untuk hal-hal seperti itu kita iman saja sama yang ditentukan Allah. Pokoknya yang masuk surga itu hanya yang Islam. Kemudian kita tidak usah nyoal detail-detailnya. Misalnya nyoal detail-detailnya itu lalu bagaimana orang yang ditakdir lahir di keluarga Kristen kemudian diajarin Kristen. Karena hakikat kita ini tidak pernah tahu. Yang kita ketahui dari kenyataan itu tidak ada 1%. Ya Mas Arifin seorang yang kita tahu dari kenyataan itu tidak sampai 1%. Bisa saja orang lahir di negara Islam, di keluarga Islam, gara-gara miskin, gara-gara terlantar, malah sama Islam denda. Ada yang lahir dari Kristen juga gara-gara trauma sama agamanya, kemudian menjadi Islam. Hanya anaknya orang Islam pasti Islam itu kan mainstream, anaknya Kristen pasti Kristen juga mainstream, umumnya saja. Tapi kan kita sebenarnya nggak pernah tahu. Nah dari tidak pernah tahu itu diharapkan manusia semua itu runduk sama Allah, tawadhu, pada akhirnya semua itu wawahu alam. Tapi hukum formal, hukum syariat yang kita yakini adalah yang masuk surganya yang Islam. Kenapa demikian? Karena secara lahir kan gini. Misalnya ini begini, Presiden Indonesia itu siapa, Mas Arifin? Enggak, ini logika yang supaya bisa Anda terima. Presiden Indonesia sekarang siapa? Pak Jokowi. Kira-kira orang yang meyakini, yang meyakini Tuhan tiga itu bilang gini, Presiden Indonesia itu ada tiga, Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga. Orang yang seperti itu layak nggak dianggap sebagai warga negara yang baik? Tidak. Atau orang yang mengatakan Indonesia itu tanpa presiden, nggak ada presiden, ateis berarti kan? Jadi kenapa kita mengikuti syariat yang masuk Islam hanya orang Islam, yang masuk surga hanya orang Islam? Ya kira-kira sama dengan yang layak sebagai warga Indonesia yang meyakini Jokowi presiden. Ya banyak presiden itu satu lah. Yang sekarang ya Pak Jokowi. Ya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu. Jadi makanya saya bilang tadi, makanya terima kasih jenengan tanya ini sudah ada ganjil. Islam itu datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dikenal. Yang mudah dikenal apa? Yang layak jadi warga Indonesia, yang yakin presiden itu satu, yaitu Pak Jokowi. Lalu yang bilang presiden itu tiga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandi. Jangan langsung tidak dianggap orang Indonesia, dia tetap orang Indonesia. Ya istilahnya ya ditobatkan, diberi apa? Pendidikan, diberi apa? Penjelasan. Ya, di sini fungsinya Rasul. Jadi hampir nggak ada di dunia sekarang, apalagi sekarang, orang yang nggak dengar Islam.
Meskipun mereka diajari dengan agama masing-masing, apalagi sekarang Nyon Sewu ada sekolah perbandingan agama, ada TV, ada medsos. Sebenarnya mereka dengar. Jadi kalau mereka bilang nggak dengar sama sekali ajaran selain yang diajarkan orang tuanya, kira-kira bohong nggak? Bohong kan? Jadi gitu aja Mas Arifin ya, jenengan harus yakin bahwa yang berhak masuk surga hanya orang Islam. Yang lain-lain detail-detailnya semua kita tidak pernah tahu. Tapi kita punya logikanya. Misalnya kamu punya bapak kamu namanya siapa? Bejo. Nggak pernah celoko. Ya iya, terus adik kamu meyakini Bejo itu nggak bapaknya, itu mesti anak juga. Ya kira-kira gitu. Orang yang meyakini Allah tidak Tuhan, itu kan kurang ajar sekali. Apalagi yang meyakini Allah itu ada yang setingkat Allah, yaitu ini. Ada yang presiden tandingannya Pak Jokowi ini. Kan ya tidak pantas ya. Gak pantas itu mungkar, sesuatu yang akal gak percaya, gak mau. Ya, jadi saya sudah kali-kali bilang ya, ciri utama agama itu apa? Membenarkan yang ma'ruf, yang mudah yang mudah dikenali apa? Yang pikirannya benar, akidahnya benar, itu yang harus dibenarkan. Dan yang harus dibenarkan itu yang pantas masuk surga. Ya kira-kira. Ya Mas Arifin ya. Bon santai-santai ini katanya Rahmat Amah sudah cukup ini ya.